Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru. Ya, apa kabar kalian? Baik. Iya, alhamdulillah. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ayo, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, Bu Guru cek kehadiran ada Sifana, Afri, Huda, Gendi, Zulfa, terus Gibran. Nah, yang lainnya mungkin dalam perjalanan masuk ke Zoom. Nah, sebelumnya kita Bu Guru mau memberikan pelajaran dengan judul Aku Anak Soleh. Pembiasaannya kita biasanya membacakan suratan pendek yaitu Al-Ikhlas, Ahad, Allahus Somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, sudah membaca suratan pendek supaya kita berjalan dalam pembelajaran berjalan dengan lancar. Pernah atau ballpoint? Sekarang hari ini kita akan belajar jujur, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, itu adalah anak soleh. Nah, seperti pada gambar yang tadi itu, ini gambarnya anak Niko meminjam bukunya sobek. Harus jujur apa tidak? Jujur. Dengan meminta meminta apa? Meminta apa? Meminta maaf. Iya. Nah, jujur adalah suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Apa yang diniatkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, mulut, ditampilkan dalam perbuatan. Memang itulah yang sesungguhnya terjadi dalam sebenarnya. Kejujuran dapat membawa kebenaran, dan kebenaran dapat menghantarkan kita ke surga. Seperti sabda Rasulullah, yaitu sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Sedang lawan jujur adalah dusta atau bohong. Dusta adalah sikap yang tidak mencerminkan kesesuaian antara hati, ucapan, dan perbuatan. Seperti halnya dalam kisah Nabi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur dan terpercaya, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Kejujuran berbuah kepercayaan, sebaliknya dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati jadi was-was.
Kejujuran merupakan salah satu dari akhlak yang terpuji yang kita sebut dengan akhlakul karimah atau mahmudah. Hikmahnya banyak sekali atau manfaatnya, yaitu mendapat kepercayaan orang lain, mendapat banyak teman, dan mendapat ketentraman hati. Nah, jadi jujur, ayo kita baca bareng-bareng. Adalah suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Lawan kata jujur adalah dusta atau berbohong. Hikmahnya mendapat kepercayaan orang lain, mendapat banyak hadiah, mendapat ketentraman hidup. Terus apa lagi? Siapa yang tahu selain itu? Kalau kamu jujur, ya disayang. Allah pinter. Disayang orang tua. Itu adalah jujur. Ini kalian sedang apa? Belajar. Iya. Nah itu nanti kamu tugasnya nanti kamu perhatikan itu gambarnya sedang apa ditulis di buku, terus difoto. Nanti buat tugasnya hari ini. Ini adalah sifat amanah. Contoh kalian belajar, sedang belajar itu sedang melakukan amanah dari orang tua dan setelah kalian melihat itu gambar adalah gambar kita amanah. Apa sih Bu Guru amanah? Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Maksudnya sifat yang mencerminkan kemampuan seseorang menerima, menyampaikan, dan menjaga segala sesuatu yang telah disampaikan orang lain kepadanya. Amanah dapat berupa pesan, ucapan, perbuatan, harta, tugas, atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, orang yang dapat menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang khianat atau tidak bertanggung jawab. Jenis-jenis amanah dibedakan menjadi 3. 1. Amanah kepada Allah. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititip pesan atau barang harus segera dikirim.
amanah terdapat terhadap diri sendiri. Itu yang ketiga. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Kita bisa meneladani amanah dari Nabi Muhammad. Beliau pada usia 12 tahun mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau bersikap amanah atau terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikap itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Artinya, orang yang dapat dipercaya. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad harus meneladani perilaku beliau. Misalnya dengan cara rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik guru dan sekolah. Jadi, intinya amanah, ayo kita baca bareng-bareng. Ayo, siapa yang bisa apa? Saya. Amanah kepada siapa? Kepada sesama manusia. Kepada diri sendiri. Pintar. Kepada Allah kita harus rajin mengaji, orang tua, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik guru dan sekolah. Itu adalah contoh teladan Nabi Muhammad. Iya. Kalau kepada Allah kita rajin beribadah. Kepada sesama manusia ya salah satunya harus rajin belajar. Kepada diri sendiri. Ingat. Menjaga diri, menjaga kita kebersihan. Terus juga lagi kalau di sekolah tidak mencontek juga adalah amanah kepada diri sendiri. Nah, itu adalah contoh amanah. Gambar apa tadi itu? Kita perhatikan. Sedang berpamitan orang tua. Sekolah. Iya, Mbak Silva sedang pamitan. Kita patuh kepada orang tua. Kenapa sih? Karena orang tua itu, ayah dan ibu, telah berjasa mengasuh, memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah. Seperti dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun.
Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Nah, itu contohnya. Nah, beberapa contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua antara lain patuh dan taat saat dinasehati, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan, selalu ingat untuk mendoakan. Nah, kita juga diharuskan hormat kepada sesama anggota keluarga, misalnya kepada kakak, dan sayang kepada adik. Selain itu, kita juga wajib hormat dan patuh kepada guru, karena beliau telah berjasa mendidik, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Lalu, bagaimana Bu Guru cara menghormatinya? Nah, caranya salah satunya saat kita bertemu di jalan, mengucapkan salam, sambil bersalaman mencium tangan, memperlihatkan wajah yang berseri-seri atau sambil tersenyum. Sedang saat guru memberi tugas, hendaknya selalu mengerjakan, menyelesaikan tepat waktu, tidak bermalas-malasan atau mengeluh. Sedang ketika guru menasehati, kita mendengarkan dengan tulus, mentaati nasihatnya. Pada saat Bu Guru berbicara atau Bapak Guru berbicara, kita harus mendengarkan, dan kita juga ketika berbicara dengan Bapak Ibu Guru dengan bahasa yang sopan, santun, tidak terlalu keras, tidak memotong pembicaraannya. Saat guru sedang mengajar, duduknya harus tenang dan tidak mengganggu teman, tidak berbicara sendiri sehingga berisik dan gaduh, serta memperhatikan pelajaran di sekolah. Ayo, apa tadi? Berpamitan kepada orang tua? Mari. Kepada orang tua dan guru. Contoh kepada orang tua, contohnya apa? Patuh dan taat, rajin sholat, sanggup membantu orang tua dan guru, selalu mendoakan orang tua. Orang tua. Lah, kepada guru mengucapkan salam bila bertemu, bersalaman. Tetapi karena sekarang pandemi, boleh bersalaman apa tidak? Tidak boleh dulu. Sambil tersenyum kalau ketemu Bapak Ibu Guru di jalan, jangan jakrut. Jangan malu. Siapa yang masih malu bertemu Bapak Ibu di jalan? Nadifa malu enggak? Enggak, pintar sekali. Gibran malu enggak kalau bertemu Bapak Ibu Guru? Enggak. Iya. Iya, hebat pokoknya semuanya kalian. Tadi kita hormat kepada guru, mengucapkan salam, bersalaman, Duduk dengan tenang, tidak berbicara sendiri. Kalau kita di jalan bertemu dengan Bapak Ibu Guru, kita mengucapkan salam. Iya. Sambil bersalaman.
Tetapi karena sekarang lagi pandemi, kita tidak boleh bersalaman dulu ya. Terus mukanya harus berseri, tersenyum, jangan japrut ya. Assalamualaikum Pak Guru, assalamualaikum Bu Guru, begitu. Itu cara hormat kepada Ibu Guru. Terus ada lagi ketika sedang belajar harus memperhatikan. Duduk dengan tenang, tidak bicara sendiri. Iya, pinter sekali kamu. Itu adalah cara menghormati guru. Apakah kalian, Kak? Orang tua? Iya. Kita baca bersama yuk. Cara menghormati orang tua juga mendoakan. Nah ini doa untuk orang tua. Ayo baca bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, kalian sudah masih hafal dari orang tua. Jangan lupa setelah sholat kalian di rumah doa ini harus dibaca. Kalian sholatnya sudah baik apa belum? Bolong-bolong apa tidak? Oh, tidak. Makanya setiap hari, setiap sholat mendoakan orang tua. Itu salah satu. Itu salah satu cara hormat kepada orang tua. Diperintah sama orang tua juga harus struktur. Oh iya, Zulfa beli terasi. Siap, Bu. Asri, ayo disapu. Siap, Bu. Begitu. Gibran, itu dipel rumahnya. Siap, Bu. Begitu. Itu cara hormat kepada orang tua. Membantu juga hormat kepada orang tua. Iya. Nah, kalian sudah melihat gambar bukan? Nah, itu adalah gambar teman kita sedang bersalaman. Yang itu adalah salah satu contoh, itu santun dan menghargai teman. Bagaimana sih Bu Guru? Nah, santun berarti halus budi, baik bahasa, dan sopan tingkah lakunya. Orang yang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Itu gambar apa? Iya, bersalaman. Itu, iya, kamu sedang beradalah cara santun. Itu salah satunya mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis saat bertemu, seperti sabda Rasulullah yang artinya, janganlah sekali-kali kamu
meremehkan sesuatu kebaikan, walaupun hanya dengan muka manis, bila kamu bertemu dengan saudara Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nomor 2, berbicara dengan lembut dan tenang. Suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara. Hindari kata-kata kasar, kotor yang dapat menyakiti teman kita. Yang ketiga, peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Apabila ada yang sakit atau terkena musibah, usahakanlah untuk menjenguknya. Yang keempat, berteman tanpa pilih kasih, bersahabat bermain dengan siapa saja, kaya miskin, normal cacat, cakap buruk, bangsawan, rakyat jelata, dan sebagainya. Nomor 5, tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Nomor 6, rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu. Dan yang ketujuh, mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. 8, meminta maaf kepada teman apabila kita bersalah, menyinggung perasaan, dan sebagainya. Yang ke-9, tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas, atau berdusta. Yang terakhir, contohnya, memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujian secara langsung. Contohnya apa? Yuk kita baca yuk contohnya. Mengucapkan Mengucapkan salam. salam. Bisa bila bertemu di jalan. Iya, yang kita peduli dengan keadaan teman. Berteman tidak pilih kasih, tidak mengambil hak teman. Mengucapkan salam, bisa bertemu, misalnya Zulfa lagi jalan-jalan, di jalan ketemu Siva. Assalamualaikum Sivana. Iya begitu, jangan diem-diem. Berbicaranya dengan teman juga halus, tidak menyakitkan, tidak suka bisik-bisik. Itu anak itu nakal, anak itu ini. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Itu namanya menyakitkan. Terus peduli dengan teman. Teman kita sakit, kita harus apa? Menjenguk. Teman kita lupa tidak bawa pensil. Iya, meminjaminya. Itu peduli dengan teman. Terus mempunyai teman tidak pilih kasih. Pilih yang gemuk-gemuk, tidak boleh. Pilih yang cantik-cantik, tidak boleh. Semua satu kelas kita adalah teman. Pilih yang pintar-pintar juga tidak boleh. Semuanya adalah teman. Yang cantik, yang manis, yang hitam, yang putih, yang apa aja lagi? Kaya, yang miskin, semua adalah teman. Terus ada lagi caranya, tidak mengambil hak teman. Teman kita haknya tidak boleh diambil. Contoh, kamu menemukan pensilnya teman, harus dikembalikan karena itu punya teman, jadi harus dikembalikan. Terus tempat duduknya teman tidak boleh
senggol-senggol nanti temannya jatuh. Nah, itu adalah contoh kita santun kepada teman. Santun kepada teman apa harus santun Bu Guru? Iya dong, kepada teman juga kita harus menghargai, harus santun. Tuh. Nah, sebelumnya supaya kita lebih semangat, kita akan tepuk anak soleh. Ya, bisa. Yo, tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin belajar. Rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Islam. Yes. Nah, itu adalah tepuk anak soleh. Hari ini kalian perasaannya bagaimana belajar daringnya? Senang atau sedih? Senang. Iya, Bu Guru juga senang bisa bertemu walaupun lewat daring ya. Walaupun lewat HP kalian bisa bertemu teman-teman yang kemarin belum bertemu. Nah, anak soleh yang mempunyai sifat jujur, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Santun dan menghargai teman. Iya. Nah, untuk itu kalian jangan lupa ya, ini gambar yang ini, perhatikan gambar yang teman-teman kalian sudah melihat tadi di sekolah. Nanti kalian tulis di buku tulis itu gambar anak sedang apa, ya. Gambar yang itu kalian sudah melihat gambarnya, ya nanti ditulis, dibuka, dikirim ke Bu Guru lewat WA. Nah, untuk itu kalian harus dikerjakan. Nah, untuk PR-nya nanti Bu Guru kirim LKPD lewat Google Form. Nanti kalian kerjakan untuk PR. Untuk pelajaran yang akan datang adalah pelajaran bersih itu sehat. Nah, tapi sebelumnya Bu Guru, ini jangan lupa pesan Ibu pada masa pandemi ini. Apa pesan Ibu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Iya, ketika kita keluar rumah. Iya, untuk mengakhiri kita berdoa dahulu dengan mengucapkan hamdalah bersama. Yuk, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.